Melanjutkan video kemarin, Sun Er muncul dengan kekhawatiran dan segera mencari Xiaoyan setelah pertemuan antara Xiaoyan dan kepala klan Gu Yuan, ayah Sun Er. Xiaoyan memastikan bahwa Gu Yuan tidak menentang hubungan mereka, bahkan hanya membicarakan urusan klan Xiao. Hal ini membuat Sun Er lega, meski awalnya sempat khawatir. Xiaoyan mengisyaratkan bahwa kemungkinan besar Sun Er lah yang meyakinkan ayahnya, dan ia berterima kasih dengan penuh ketulusan. Kedekatan emosional antara keduanya tergambar dalam pelukan hangat di puncak gunung, disaksikan diam-diam oleh Gu Yuan dari langit, yang akhirnya pergi dengan perasaan tersentuh, mengakui keunggulan mendiang Xiao Xuan, leluhur Xiaoyan. Selama 2 hari yang tenang, tidak ada gangguan dari klan Gu terhadap kelompok Xiaoyan. Namun, ketenangan itu segera berakhir saat hari pembukaan makam surgawi tiba. Sun Er menjelaskan bahwa tempat itu merupakan tanah terlarang yang hanya terbuka dalam kondisi tertentu. Mereka menaiki binatang bertanduk tunggal menuju lokasi tersebut. Dalam perjalanan, Sun Er menjelaskan bahwa makam surgawi menyimpan bahaya besar karena energi dari para ahli zaman kuno yang telah wafat telah berubah menjadi bentuk tubuh masa lalu mereka, lengkap dengan kekuatan dan keterampilan Dou mereka. Beberapa bahkan membentuk tubuh energi dengan sedikit kecerdasan, menjadikan mereka makhluk misterius yang sangat berbahaya. Xiaoyan menyadari bahwa tempat itu bukan hanya ujian kekuatan, tapi juga misteri yang melibatkan kehidupan dan kematian. Dijelaskan 3 tingkatan makam surgawi, bagaikan lapisan kematian yang kian menelan kesadaran. Di tingkat pertama, tubuh energi tak sadar melayang bagai kabut. Kekuatan mereka tak lebih dari dozun bintang 3. Namun di tingkat kedua, arwah para dozun bintang 3 hingga 8 berkeliaran, jauh lebih buas dan sulit dihadapi. Dan di tingkat ketiga, di sanalah para puncak dozun dan bahkan dousheng bersemayam. Tempat ini bukan sekadar arena uji nyali, tetapi ladang maut bagi mereka yang tanpa keyakinan mutlak. Jadi makam leluhurku, Xiao Xuan, ada di tingkat 3? Tanya Xiaoyan. Suaranya dalam namun mantap. Sun Er mengangguk pelan, nada suaranya lirih. Di bagian terdalam, namun bahkan di klan Gu, tak banyak yang berani ke sana. Xiaoyan menghela napas perlahan. Merepotkan, tapi kita akan temukan jalannya. Ia menatap ke depan, langkahnya semakin mantap. Binatang bertanduk tunggal membawa mereka melewati pegunungan yang menjulang dan kabut yang menggantung bisu. Di sepanjang jalan, kelompok Xiaoyan melintasi sejumlah ahli dari 6 klan besar lainnya. Mereka saling menatap namun jarang bertegur sapa. Hanya sesekali, anggota klan Gu membungkuk hormat ke arah Sun Er sebelum kembali berlalu. Perjalanan berhenti di sebuah lembah curam, tempat ratusan siluet telah berkumpul. Xiaoyan menyapu pandangannya dan tiba-tiba menegang. 3 sosok berjubah hitam melayang di udara. Aura dingin merayap perlahan dari tubuh mereka. Hun, ya. Nama itu muncul bersamaan dengan rasa waspada. Tangan Xiaoyan mengepal di balik lengan bajunya. Sun Er mendekat dan berbisik. Dia dari klan Hun dan sangat berbahaya, generasi muda terbaik mereka. Aku sudah tahu, gumam Xiaoyan. Dia selevel dengan Gu Yao. Pandangan Sun Er mengarah ke tenggara. Klan Yao, katanya. Xiaoyan melihat beberapa sosok dengan lambang kuali di dahi mereka. Pemimpin mereka menyadari tatapan Xiaoyan dan menatap balik dengan senyum tajam. Xiaoyan membalas dengan tatapan sempit. Jelas, tak ada niat damai dari pihak itu. Di timur, klan Lei. Mang Tianqi memimpin mereka, tapi tidak akan masuk. Hanya generasi muda yang berpartisipasi, lanjut Sun Er. Lambang petir tampak mencolok di dahi kelompok itu. Di barat, klan Shi. Tubuh mereka menyerupai monster ajaib.
Batu besar menghiasi dahi mereka. Sun-er melirik ke sekelompok orang berkulit abu pucat. Setiap klan hanya punya 2 tempat. Klan Gu yang menjaga makam punya lebih banyak, gumamnya lagi. Namun sebelum Xiaoyan bisa menjawab, tanah bergetar. Aura kuno mengalir dari langit, mengguncang jiwa semua yang hadir. Seolah-olah sejarah ribuan tahun turun menghantam mereka. Makam surgawi akan terbuka, ucap Sun-er pelan, menatap ke atas. Langit mendadak retak, suara ledakan menggema keras. Retakan spasial terbuka lebar, dan cahaya perak muncul, berubah menjadi gerbang raksasa yang menjulang di antara langit dan bumi. Cahaya kuno menyelimuti seisi tempat. Xiaoyan memandanginya dalam diam. Inilah makam surgawi, di hadapan sebuah pintu ruang angkasa kuno yang berdiri megah di langit. Para anggota klan elit bersiap memasuki makam surgawi, tempat pelatihan legendaris yang memiliki waktu berbeda dari dunia luar. 3 tahun di dalamnya setara setengah tahun di luar. Elder Tong Xuan menjelaskan bahwa tiap klan hanya diperbolehkan mengirim 2 orang, kecuali klan Gu yang diberi keistimewaan mengirim 5. Hal ini menimbulkan rasa iri dari klan lain. Xiaoyan dan Sun-er memutuskan masuk bersama demi menghindari perpisahan acak saat teleportasi. Ketika gerbang terbuka, 4 anggota klan Gu termasuk Gu Zhen melesat masuk. Sun-er menjelaskan bahwa Gu Yao yang pernah menantang Xiaoyan tidak ikut karena tengah dalam retreat setelah kekalahannya, dan posisinya digantikan oleh Gu Zhen yang dianggap Xiaoyan lebih berpotensi karena karakternya yang tenang dan tangguh. Sebelum berangkat, Xiaoyan berbicara singkat dengan Xiao Yixian, memintanya kembali ke pavilion bintang jatuh jika ada sesuatu terjadi. Setelah itu, Xiaoyan dan Sun-er masuk ke makam surgawi. Di dalam, mereka muncul di lokasi berbeda dari peserta lain. Tempat itu sunyi, luas, dan dipenuhi energi alam yang sangat murni dan padat, bahkan melebihi alam Gu. Xiaoyan kagum dan menyadari bahwa tempat ini akan sangat berguna untuk pelatihannya. Kabut tebal menggulung di sepanjang jalan berbatu makam surgawi. Di tengah suasana yang senyap, Sun-er memiringkan kepalanya dan menatap lembut ke arah Xiaoyan. Senyumnya tenang. Ia bertanya pelan, "Xiaoyan ingin menuju ke lantai mana?" Xiaoyan menghela napas, matanya menatap ke kejauhan, menyusuri kabut tak berujung itu. "Kalau bisa, aku ingin ke makam leluhur Xiao Xuan di lantai ketiga. Tapi tempat itu terlalu berbahaya. Kita masih punya waktu 3 tahun. Tidak perlu tergesa." Sun-er hanya mengangguk pelan. Ia tak terkejut dengan jawabannya. Xiaoyan tak pernah mundur bila menyangkut tekadnya. "Ayo, kita mulai perjalanan. Makam ini sangat luas. Butuh waktu 4 bulan atau lebih untuk sampai ke lantai 2. Karena tekanan energi, kita tidak bisa terbang lama-lama. Sebagian besar harus ditempuh dengan berjalan," ujarnya ringan. Lalu, sambil tersenyum, ia melirik Xiaoyan. "Saat kita sampai nanti, kau mungkin sudah mencapai puncak Dozun bintang 5. Kalau beruntung, mungkin saja bintang 6. Xiaoyan mengangkat alis, sedikit heran. Namun sebelum sempat bertanya lebih lanjut, Sun-er mengangkat tangannya ke arah kabut yang berputar di sisi kanan mereka. Dalam satu gerakan kecil, kabut itu terbelah dan sesosok tubuh ilusi muncul, samar dan nyaris tak terlihat. "Tubuh energi," gumam Xiaoyan, matanya menyipit waspada. "Ya," jawab Sun-er lembut. Mereka tersembunyi di balik kabut, menyergap dalam diam. Ia menjentikan jari. Tubuh ilusi itu meledak dalam sekejap. Dari ledakan cahaya itu, meluncur sebuah kristal mungil bersinar seukuran ibu jari. Dengan gerakan anggun, Sun-er menangkapnya. "Ini inti energi," katanya, membuka telapak tangannya. "Sangat murni dan bergizi. Tapi ini baru tingkat 2. Yang lebih tinggi ada di tempat yang lebih dalam. Nah, coba kau serap ini." Kristal itu berpindah ke tangan Xiaoyan. Ia memperhatikannya sejenak, lalu mulai mengalirkan mantra api. Dalam sekejap, hawa dingin menusuk hatinya.
diikuti oleh gelombang energi hangat yang mengalir deras ke seluruh tubuhnya. Matanya melebar. Energinya begitu bersih, seperti aliran sungai yang tenang. Ia nyaris tak perlu memurnikannya. Energi itu langsung menyatu ke dalam otot, tulang, dan sel-selnya, memperkuat tubuhnya dari dalam. Luar biasa. Pikirnya, membuka tangan saat inti itu berubah menjadi debu. Lebih mudah diserap daripada pil. Tak heran tempat ini dianggap harta karun. Sun Er tersenyum melihat ekspresinya. Ia melompat ringan. Tubuhnya seanggun kupu-kupu melayang maju ke dalam kabut. Tawa jernihnya menggema lembut. Xiaoyan, ayo pergi. Kita buat permainan. Siapa yang bisa mengumpulkan lebih banyak inti energi dalam 3 tahun ini? Xiaoyan tertawa kecil dan melangkah menyusulnya. Dalam hatinya tumbuh rasa penasaran. Seberapa jauh ia bisa berkembang di tempat misterius ini? Di dalam dunia sunyi dan berkabut dari makam surgawi, 2 sosok Xiaoyan dan Sun Er bertarung melawan tubuh-tubuh energi misterius yang menyerang mereka. Meskipun sosok-sosok itu tidak memiliki mata, kekuatan dan kecepatannya luar biasa. Dalam pertarungan tersebut, Xiaoyan berhasil mengumpulkan 5 inti energi, sementara Sun Er mendapatkan 6 dan kembali unggul dalam kompetisi kecil mereka. Setelah pertempuran, Sun Er meminta Xiaoyan untuk menyerap semua inti energi demi memperkuat dirinya. Ia duduk berjaga di sampingnya, menunjukkan kepedulian yang lembut. Selama 2 bulan terakhir, mereka telah menjelajahi tingkat pertama makam surgawi, terus bertarung dan mengumpulkan inti energi. Namun, karena kebanyakan tubuh energi memiliki kekuatan terbatas, Dozun bintang 2 atau 3, manfaat yang didapat pun semakin menurun karena resistensi tubuh terhadap energi itu mulai terbentuk. Xiaoyan menyadari perlunya inti energi yang lebih kuat untuk menembus ke tingkat kekuatan berikutnya, bintang 6. Sun Er pun menenangkannya dengan menjelaskan bahwa mereka sudah mendekati bagian tengah tingkat pertama, di mana tubuh energi akan menjadi lebih kuat. Mereka juga mulai membicarakan tentang tingkat kedua dan ketiga dari makam surgawi, yang meski lebih sempit, memiliki bahaya yang lebih besar. Setelah 4 bulan berlatih di makam surgawi, Xiaoyan dan Sun Er melanjutkan perjalanan mereka menuju bagian terdalam dari tingkat pertama. Xiaoyan merasa semakin dekat untuk mencapai kekuatan bintang ke-6. Namun ia sadar bahwa dokinya sudah hampir penuh dan tidak stabil. Sun Er menyarankan agar ia melakukan peningkatan level sebelum memasuki tingkat kedua yang lebih berbahaya. Xiaoyan memutuskan untuk mengikuti saran Sun Er, berlatih untuk menembus level bintang ke-6. Selama proses tersebut, Sun Er berjaga di sekitar Xiaoyan untuk memastikan keselamatannya. Saat peningkatan sedang berlangsung, tiba-tiba muncul angin gelap yang membawa aura yang mengancam. Sun Er, dengan ketajaman inderanya, merasakan kehadiran musuh dan menyadari ada 2 sosok berjubah hitam yang mendekat. Mereka adalah anggota klan Hun yang bersembunyi, menambah ketegangan dalam situasi tersebut.